Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu bapak guru? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan mencoba memberikan informasi terkait kebijakan kurikulum yang baru dengan tujuan membantu pemulihan pembelajaran, dan kurikulum ini rencananya akan digunakan di tahun 2022 sebagai kurikulum baru. Dan sebenarnya kurikulum ini, ibu bapak guru, kurikulum ini sudah dilaksanakan di sebagian sekolah dengan adanya program sekolah penggerak atau PSP ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa Kemendikbudristek ini melakukan ataupun membuat kurikulum yang baru adalah tujuannya untuk membantu pemulihan pembelajaran, karena kita ketahui bahwa pada pra pandemi itu, sebelum pandemi itu, kurikulum yang dilaksanakan adalah kurikulum 2013 atau Kurtilas yang kita kenal. Nah, kemudian pemulihan pembelajaran, nah ini yang akan lebih dikembangkan, yaitu kurikulum prototipe ini yang akan dilaksanakan di tahun 2022 sampai 2024 dengan tujuan pemulihan pembelajaran, yaitu diantaranya kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Sampai kapan? Sampai 2024. Kalaulah kurikulum ini dianggap baik, maka akan dilanjutkan, tapi akan terus dikaji dan dievaluasi. Penentuan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Jadi tetap masih uji coba kurikulumnya di tahun 2022 sampai 2024. Nantinya akan terus dikaji dan dievaluasi oleh Kemendikbudristek bagaimana hasil daripada penerapan kurikulum prototipe ini. Kalau kita lihat di Kemendikbudristek, keputusan Menteri Pendidikan nomor 371, bahwa penerapan kurikulum prototipe itu mengurangi jam per pekannya atau per minggunya. Ini pendidikan agama yang di kurikulum 2013 ataupun di Kurtilas itu porsi jamnya adalah 3 jam per pekan ya. Kemudian PPKN juga sama, asalnya 3 jam jadi 2 jam. Bahasa Indonesia yang di Kurtilas 6 jam sekarang menjadi 5 jam. Matematika yang di Kurtilas 5 jam sekarang jadi 4 jam. Jadi semuanya turun 1 jam. Itu di kurikulum prototipe ini. Nah, otomatis akan mengurangi jam mengajar. Kalau kita ketahui bahwa di Permendikbud nomor 15 tahun 2018, beban kerja guru itu minimal 24 jam per pekannya. Nah, kalau di kurikulum prototipe ini maka akan ada pengurangan jam. Nah, pertanyaannya, apakah nanti ketika ada pengurangan jam berpengaruh kepada tunjangan, khususnya ibu bapak guru yang sudah sertifikasi ataupun yang sudah in-passing? Nah, kalau kita lihat dari pembahasan tentang kurikulum prototipe ini, nah kalau kita lihat di halaman terakhir, implikasi jam mengajar guru dan linearitas mata pelajaran. Prinsip pertama, guru yang telah menerima tunjangan profesi akan tetap menerima tunjangan jika ada implikasi pengurangan jam mengajar sebagai implikasi penerapan kurikulum prototipe. Nah, peraturan terkait poin 1 telah disiapkan dalam bentuk Kemendikbud dan berlaku untuk sekolah yang mengikuti PSP. Jadi ini yang nomor 1 ini akan menerima tunjangan ketika ada pengurangan jam, itu berlaku bagi sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak. Nah, selanjutnya untuk sekolah yang akan menerapkan kurikulum prototipe secara mandiri akan dibuatkan regulasi sehingga hak-hak yang telah diterima guru sebelumnya tidak berkurang sesuai dengan prinsip pada poin pertama. Kalau yang sudah mengikuti program sekolah penggerak itu tidak bermasalah, walaupun ada pengurangan jam tetap akan menerima tunjangannya. Tetapi bagi sekolah yang akan menerapkan kurikulum ini, nah nanti ada regulasinya yang diatur di
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 371 ya. Kegiatan pokok melaksanakan pembelajaran atau pembimbing harus memenuhi paling sedikit 24 jam, tetap 24 jam tatap muka per minggu dan paling banyak 40 jam tatap muka per pekan. Dalam hal guru tidak dapat memenuhi ketentuan dalam melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggunya berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak, guru dapat diberikan, nah ini kalau kurang dari 24 jam maka guru dapat diberikan tugas tambahan dan atau tugas tambahan lain yang terkait dengan pendidikan di satuan pendidikan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tugas tambahan lain sebagaimana dimaksud pada angka kedua, tugas tambahan lain yang dimaksud pada angka ini nih, angka kedua ini, dengan tugas sebagai koordinator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, nanti di kurikulum prototipe ini akan adanya koordinator project dan itu masuk jam sebagai tugas tambahan. Beban kerja tugas tambahan sebagai koordinator project menguatkan profil pelajar Pancasila dapat diekuivalensikan dengan 2 jam tatap muka per satu rombongan belajar. Dalam hal masih terdapat guru tidak dapat memenuhi ketentuan paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu berdasarkan struktur kurikulum program sekolah penggerak, guru tersebut diakui 24 jam tatap muka per minggu jika pada kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam tatap muka per minggu. Jadi tetap walaupun di sekolah bukan penggerak, jadi ketika diterapkan prototipe di sekolah itu, kemudian masih kurang jamnya, bahkan ketika ditambah dengan koordinator project juga masih kurang jamnya, nah itu tetap akan diberikan tunjangannya, akan dicairkan tunjangannya. Asalkan ketika kurikulum 2013 telah memenuhi paling sedikit 24 jam. Jadi tidak berpengaruh kepada jam tunjangan. Walaupun nanti ketika di kurikulum prototipe jamnya berkurang, kemudian ditambah dengan koordinator project juga tidak menambah 24 jam misalnya, maka tetap akan dicairkan dengan syarat ketika kurikulum 2013 memenuhi beban jamnya 24 jam per pekan. Itu saja Ibu Bapak Guru yang bisa saya sampaikan dari hasil informasi tentang penerapan kurikulum prototipe yang akan dilaksanakan di tahun 2022 yang tidak berpengaruh, walaupun ada pengurangan jam, tidak berpengaruh kepada tunjangan Ibu Bapak Guru. Jangan lupa like dan subscribe channel Kamilah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.